Mulai rokoknya buah. Rokoknya buah. Weh, kita bikin video lagi ya kamera mati ya? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Semiaglo se-Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang tetap bersemangat dan sehat ya. Bersemangat dalam beragloria, sehat badan, jiwa dan raganya. Gitu. Teman-teman, lama kita tidak bikin vlog, tidak bikin video karena ada beberapa hal yang membuat kamerawati nggak bisa nyoting ya. Nggak bisa nyoting, bikin video karena saya tuh sedikit banyak tergantung sama kamerawati tentang aktivitas saya bikin vlog. Nah, berdasarkan beberapa kasus yang terjadi yang masuk di WA saya, itu ada beberapa teman yang beli aglonema hibrid Thailand yang imporan. Oh, banyak contohnya seperti Suksom, Red Anja, Super White, Dut, Mahaseti. Banyak lagi pokoknya jenis-jenisnya. Ada kocin seperti kocin sutra. Terus banyak sekali jenis-jenis Thailandan yang imporan. Itu mereka, saya beli awalnya datang bagus, tapi lama-lama rontok-rontok. Ada yang daunnya melenyek, ada yang patah pinggang, ada yang daunnya rontok satu persatu. Nah, hari ini sebenarnya sudah pernah saya bikin video di mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Saya bikin menangani aglonema imporan. Setahun yang lalu juga pernah. Tetapi hari ini saya share lagi dengan metode yang berbeda ya. Metode yang berbeda mungkin akan lebih simpel, mungkin akan lebih mudah, dan hasilnya juga berdasarkan apa yang saya lakukan di kebun ini luar biasa sekali. Supaya apa? Supaya semakin banyak teman-teman yang bisa merawat, yang tambah suka, tambah cinta dengan aglonema. Soalnya begini teman-teman, sebanyak apapun uang kita ya, uang teman-teman semuanya, kalau beli aglonema 1, 2, 3 mati, 1, 2, 3 loyot, pasti akan jenuh dan kapok. Nah, tetapi sebaliknya teman-teman, kalau teman-teman beli 1, 2 tapi dirawat sehat subur, itu malah justru akan semakin bergairah untuk membeli lagi aglonema dengan ID jenis-jenis yang baru. Semoga konten ini nanti bermanfaat, dan saya juga butuh masukan-masukan dari teman-teman, ide-ide apa kiranya yang bisa dibikin video lagi. Terima kasih yang sudah beberapa bunda-bunda yang bertanya tentang menangani, Om saya beli aglonema ini loyot ini lah. Ini akhirnya saya menyimpulkan ide ini harus saya bikin di video hari ini teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Perkenalkan dulu dayang-dayang. Ini adalah aglonema Rinjani. Ini bikin vlog harus ganti pot ini kamerawati. Oh iya. Ya toh? Ya? Ini rumpun 10. Rumpun berapa ya? Kalau nggak 9, 11, tapi ambil tengah-tengah 10. 10 minim 10. Ini Goliath, ini Rinjani, ini rumpun 10. Sebenarnya kalau mau ditata buat kontes rumpunan punya potensi dia. Tapi kita lupakan sejenak tentang kontes, kita fokus ke metode tentang menangani aglonema impor yang baru beli. Nah, teman-teman, sebelum saya langsung mempraktekkan, sebenarnya apa sih yang menjadi poin penting, poin utama dalam beraglonema supaya tidak mudah mati. Nah, tidak hanya di tanaman teman-teman, di hewan pun juga begitu. Poin itu adalah adaptasi. Adaptasi awal itu yang paling susah, apalagi aglonema impor. Ya, dengan perlakuan di sana, iklim di sana mungkin ya ada perbedaan dengan di Indonesia. Itu makanya adaptasi awal, kalau kita selesai masa adaptasi ke belakangnya itu akan lebih mudah dalam kita merawat dan menangani aglonema yang kita pelihara teman-teman. Gitu. Di ikan koi juga begitu, kita beli misalnya online koi, itu juga dianjurkan dulu adaptasi dulu Om, ditaruh di bak yang terpisah dengan koi yang lama.
terus dikasih PK gitu kan. Seperti halnya udang, lobster juga begitu, kita adaptasi dulu. Jadi tidak hanya di aglonema teman-teman, di hewan pun juga begitu. Masa adaptasi menjadi kunci atau poin penting saat nanti bagaimana kelanjutannya kita merawat aglonema kesayangan kita. Catat. Nah, lalu alias Lula, saya membuat ini juga tidak asal-asalan terus saya harus bikin materi gitu, enggak. Tetapi saya juga mempelajari dulu bagaimana di Thailand memperlakukan aglonemanya. Nah, lalu saya adaptasi, saya terapkan di sini, saya aplikasikan di kebun saya, dan ternyata luar biasa hasilnya. Berdasarkan apa yang pernah saya lihat dan amati, dan saya tanya-tanya karena saya menjalin hubungan juga pertemanan dengan penghobi dan petani di Thailand. Kadang suka tanya meskipun pakai Google Translate ya kan, nggak masalah. Nah, di sana itu mayoritas teman-teman media yang digunakan itu kokopit, ya, kokopit yang pertama. Yang kedua, mereka menggunakan metode penyiramannya itu karena kokopit otomatis cenderung ke basah toh, Iya. ke basah terus. Nah, lalu pemupukan di sana fertilizernya itu juga keren sekali. Nah, sedangkan kita di sini banyak penghobi yang baru-baru nih terutama ya, saya sampaikan ke baru-baru dulu, itu kadang kita belum menguasai teknik perawatan tapi udah belanjanya banyak. Nah, ini siapa tahu menjadi salah satu bekal teman-teman nanti dalam memelihara dan mengadaptasikan aglonema impor yang kita beli supaya tumbuh sehat, subur di tempat kita, ya. Gitu. Langsung aja kita bongkar. Yang saya ambil contoh ini sebenarnya tanian saya sendiri ya, tetapi metode dan tekniknya nanti dilakukannya sama saja. Gitu. Kita bongkar dulu. Nah, media yang digunakan oleh importer itu rata-rata sekam mentah fermentasi sama kokopit teman-teman. Gitu. Nah, lalu kita cuci ya. Iya. Nah, nanti yang teman-teman lakukan itu sama, bongkar, lalu cuci dan amati teman-teman, amati. Ada enggak akarnya yang ujungnya tidak putih? Akar itu harusnya ujungnya kan seperti ini toh. Ini hampir semuanya ini putih-putih semua, ya. Tetapi ini kebetulan ada yang tidak ini. Ujungnya yang coklat-coklat gini loh. Nah, ini langsung buang teman-teman, langsung buang. Nah, langsung buang begini. Oh, anggap aja ini juga nih coklat nih ujungnya nih tidak putih seperti ini, ya. Kalau akar yang ujungnya putih itu namanya akar yang bisa bekerja untuk menyerap makanan. Kalau yang ujungnya coklat dia nggak bisa bekerja menyerap makanan. Percuma kita diamkan atau kita pertahankan. Nah, lalu pilih lagi teman-teman. Ada enggak akar-akar, tidak cuma di ujungnya. Kalau yang di tengah coklat agak melenyek gitu, udah langsung dieksekusi, dibuang gitu. Nah, setelah itu Om, bekas potongan akarnya ditutup pakai penutup luka enggak? Pilihan kalau itu. Kalau saya kalau akar enggak sih. Nah, setelah kita seleksi semua akarnya teman-teman, kita ambil pot kecil dulu. Ini pot 10 nih. Ini pot 10. Nah, kita masukkan di pot 10 kan cukup nih. Om, akarnya banyak dari Thailand itu yang impor. Memang akarnya banyak, tetapi kita paksa masuk bisa kok. Kita paksa masuk begini bisa terus. Nah, media apa yang digunakan? Ya, kita harus juga menyesuaikan dulu dari sana. Di sana awalnya dulu kebanyakan saya sampaikan ya, 90% lebih menggunakan media yang berbahan sabut kelapa, bisa koko chip, bisa kokopit. Nah, maka dari itu kita menyerupai juga dari sana. Kalau saya menggunakan ini media tanam super koko, ya. Nah, media tanam super koko ini beratnya kurang lebih 1 kg, 1 kg bisa untuk 5-6 pot ukuran ini. Langsung kita eksekusi.
kita tanam. Nah, masukkan dulu super kokonya. Nah, super koko ini sudah mengandung hormon untuk akar, teman-teman. Nah, lalu kita taburkan. Sambil pakai ujung jari gini agak ditusuk-tusuk supaya masuk ke celah-celah akarnya. Mungkin bisa 6 atau 7 malah ini. Nah, teman-teman, ini agak kita padatkan. Kita padatkan supaya tanaman itu kokoh. Nah, ini baru segini. Ya kan? Supaya tanaman itu kokoh. Om, pakai pupuk ya? Oh iya, pakai pupuk. Maaf, saya lupa. Saya ambil pupuknya dulu, kamerawati. Oke. Kenapa pupuk diperlukan? Supaya nanti juga dapat nutrisi. Nah, pupuknya teman-teman, saya pakai pupuk slow release. Saya taburkan di sekitar melingkar gini, lalu saya tutup kembali dengan super kokonya. Dah, mudah, simple, dan ini tingkat keberhasilannya tinggi. Tingkat keberhasilannya tinggi. Untuk pemula sangat cocok sekali. Semoga bermanfaat video yang saya share ini, sehingga nanti teman-teman semi agro itu lebih banyak yang bisa dalam mengadaptasikan tanamannya. Nah, lalu kita siram. Kamu kecipratan rapopo? Apa? Nah, kita siram. Gini, tak kasih jari saya. Dah, itu ini udah netes toh. Dah. Lalu teman-teman, taruh di tempat yang teduh dulu. Taruh di tempat yang teduh dulu. Misalnya di bawah rak kayak gini, rak yang rapet ya tanamannya, seperti ini nih. Iya. Nih misalnya taruh di sini itu bisa. Kalau enggak ya taruh di sini. Taruh di sini ini Nggak bisa. kena ini ya, selama matahari. Selama 3 hari nggak kena matahari. Dan selama 3 hari pula itu jangan disiram. Gitu. Nanti hari keempatnya baru disiram lagi. Hari keempat boleh dikeluarin nggak Om? Boleh. Bertahap ngeluarinnya. Jangan langsung ke matahari full. Sedikit teduh dulu. Kalau saya sih biasanya tak taruh di bawah-bawah pohon gede gini. Di celah-celahnya gitu. Nanti hari ke-6, ke-7 bebas itu. Hindari, ini. Yang saya alami ya teman-teman ya. Hindari dulu, ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau ada perbedaan pokoknya jangan permasalahkan perbedaannya karena teknik penanganan bermacam-macam. Hindari menyemprot setelah kita tanam pakai super koko ini, hindari menyemprot dengan B1 dulu ya. Hindari menyemprot dengan B1 dulu gitu. Ibaratnya gini, kalau di Thailand mereka itu pakai vitaminnya jauh lebih tinggi kualitasnya daripada B1. Kalau obat-obatan mungkin di sana obat paten kita pakai B1 yang jual di pasaran tuh yang Generik. kuning liquid, B1 liquid itu mungkin generik gitu. Nah, ya nanti di hari ke-7 setelah diadaptasi di tempat kita dengan udara, dengan panas tempat kita, hari ke-7-nya atau ke-8-nya baru disemprot B1 gitu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, bisa mempermudah teman-teman dalam mengadaptasikan tanaman-tanaman
yang teman-teman semi aglo beli, yang terutama jenis imporan ini ya teman-teman ya, terutama jenis-jenis imporan dan hibrid Thailand. Ciri-ciri hibrid Thailand itu akarnya besar-besar, Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Video berikutnya mungkin akan repotting ini karena ini luar biasa kondisinya. Repottingnya nanti tidak seperti biasanya. Repotting yang lain daripada yang lain, tidak seperti di video-video saya sebelumnya. Tetap semangat dalam bara Gloria, sehat selalu buat teman-teman semi aglo semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dimaklumi. Perbedaan itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.